News Update Piala Dunia Qatar 2022. MG listeners, Timnas Portugal akan menghadapi Timnas Uruguay di Lusail Iconic Stadium pada matchday 2 Grup H Piala Dunia 2022. Pertandingan ini dijadwalkan kick-off Selasa 29 November 2022 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Portugal bisa memastikan kelolosan mereka dengan satu laga tersisa. Untuk itu Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan membutuhkan kemenangan. Bagaimana dengan Uruguay? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah dalam program Morning Traffic. Selamat pagi, Mas Erwin. Selamat pagi. Baik, terima kasih Mas Erwin telah bergabung bersama kami di Morning Traffic. Kalau kita membahas hasil kedua kesebelasan berbeda pada pertandingan, Portugal ini mengkandaskan Ghana dengan skor tipis 3-2, sedangkan Uruguay hanya bermain imbang dengan Korsel. Tanggapannya, Mas Erwin? Ya, waktu melihat pembagian grup itu saya sudah mengira bahwa ini grup yang keras ya, karena relatif kekuatannya itu relatif seimbang. Meskipun akhirnya ada beberapa grup juga yang akhirnya menjadi kelihatan seimbang ya, kayak grupnya Jerman, Spanyol, Jepang, Costa Rica itu grup keras juga kan, sampai 2 pertandingan belum ada yang memastikan lolos gitu, dan semuanya masih menunggu pertandingan terakhir. Ini sama sebetulnya, meskipun di pertandingan Portugal lawan Ghana udah ada yang menang, Portugal menang 3-2 lawan Ghana. Cuman kan kalau dari gaya main gitu ya, terus bagaimana ketatnya pertandingan itu, 4 tim ini bisa dibilang sejajar ya, artinya seimbang gitu. Korsel juga ketika menghadapi Uruguay, mereka menunjukkan bahwa oke lah nggak menang gitu, tapi mereka menunjukkan bahwa peluang yang didapat itu sebenarnya ketika di pertandingan banyak, dan mereka juga punya peluang untuk menang gitu, meskipun akhirnya hanya bermain imbang. Jadi sekali lagi ini grup yang tricky, grup yang persaingannya ketat, dan Portugal nggak akan mudah untuk mengambil poin penuh lah dari Uruguay gitu, kalau melihat dari mainnya seperti itu kemarin. Baik, Mas Erwin, untuk Uruguay, Luis Suarez hanya memiliki 1 on target pada saat melawan Korsel. Ada apa sebenarnya dengan Uruguay? Apakah Korsel pada saat tersebut memang memiliki pemain yang semuanya on fire? Korsel bisa dibilang terutama di babak pertama waktu menghadapin Uruguay, mereka mendominasi permainannya, mainnya hampir setengah lapangan dan possessionnya bagus banget gitu. Uruguay ini kalau saya melihat masalahnya memang ada di pemain-pemain yang sudah mulai dimakan usia ya. Luis Suarez salah satunya yang menjadi starter. Ketika Uruguay mau nambah sisi ofensif, mereka masukin pemain untuk memperbaiki kinerja lini depan. Yang masuk Edinson Cavani yang sama-sama bisa dibilang veteran ya, sama kayak Suarez sudah 30 sekian gitu. Usianya tuh sudah lewat dari masa emas. Memang di lini depan ini yang menjadi PR dari Uruguay, meskipun mereka juga punya pemain-pemain muda seperti Federico Valverde gitu, tapi belum terlalu kelihatan Valverde, nggak seperti ketika dia main di Real Madrid. Sementara di lini belakang Uruguay agak tertolong dengan penampilan solid Diego Godin gitu. Diego Godin kan pemain yang juga senior, tapi kalau di belakang kelihatan bahwa Uruguay cukup solid gitu. Baik, Mas Erwin, CR7 ditunggu kembali golnya di pertandingan kedua. Apakah kira-kira pelatih Portugal Fernando Santos akan menurunkan sebagai starter dan kemudian bermain full pada pertandingan dini hari nanti? Kalau starter kemungkinan besar jadi starter ya. Dia kapten tim, dia pemain yang paling berpengaruh gitu ya sampai sejauh ini untuk Uruguay. Tapi kontribusinya itu kan harus diakui sudah nggak seperti di masa jaya lagi CR7 ini. Jadi kalau untuk main kemungkinan besar main. Kalau misalnya ada tendangan penalti kemungkinan besar dia yang akan disuruh ngambil gitu ya. Tapi untuk kontribusi ini yang bisa jadi PR juga buat Portugal, karena di satu sisi soal pengalaman, soal kematangan itu CR7 memang masih yang paling dibutuhkan di tim Portugal, tapi untuk kontribusi dalam sisi teknis ini yang mungkin nggak seperti
ya taruhlah 2 atau 4 tahun yang lalu gitu kontribusi dari CR7 dalam hal permainan ya. Baik, Mas Erwin, kalau kita membaca atau melihat duet Nunes dan Suarez, apakah akan diturunkan nanti pada saat pertandingan untuk membendung gempuran dari Portugal? Bisa jadi seperti itu ya. Karena Portugal itu justru saya melihat pemain-pemain dari lini keduanya yang kelihatan berbahaya ya. Jika dibandingkan dengan Suarez itu. Ada Bruno Fernandes di situ kan ya. Pemain-pemain yang ada Ruben Neves, ada pemain-pemain yang bisa membuat Uruguay ini harus lebih waspada daripada memperhatikan ataupun fokus kepada CR7 gitu. Baik, Mas Erwin, kalau melihat dari kedua tim ini Portugal dan Uruguay sebenarnya sudah bertemu sebanyak 4 kali pertandingan terakhir di Piala Dunia 2018. Uruguay mengalahkan Portugal. Apakah pertandingan nanti dini hari nanti ini akan menjadi ajang balas dendam dalam turnamen resmi? Iya, kalau dilihat dari rekor pertemuan ataupun pertemuan terakhir ya, kata-kata balas dendam itu kan memang cocok untuk dijadikan pemanis gitu ya. Tapi kan segala sesuatunya sudah berubah selama 4 tahun terakhir ini gitu. Seperti yang saya bilang tadi, contohnya CR7 sekarang usianya sudah 37 tahun. 4 tahun yang lalu mungkin dia kemampuannya jelas lebih Prima ya. masih jauh ya, masih lebih prima. Dia masih 33 tahun gitu kan ya, meskipun udah 30 lewat, tapi 4 tahun itu untuk pemain yang usianya 30 gitu, kepala 3 itu sangat pengaruh gitu. Jadi kalau misalnya balas dendam ya sebagai pemanis sama seperti ketika Jerman menghadapi Jepang 4 tahun lalu. Jerman kalah lawan Korea Selatan. Waktu mau lawan Jepang, wah ini Jerman balas dendam nih lawan tim sesama Asia. Hanya sebagai pemanis aja sih kalau menurut saya ya. Oke, kalau berbicara kedua bintang sepak bola di kedua kesebelasan belum menemukan performa terbaik, bahkan CR7 di pertandingan pertama ini kan tidak bermain full. Apakah pertandingan nanti ini akan bermain mati-matian? Karena mengingat pertandingan dini hari nanti akan menjadi penentu apakah kedua kesebelasan melaju ke babak selanjutnya. Karena di saat yang sama Korsel akan menghadapi Ghana dan pertandingan terakhir Portugal akan menghadapi Korsel. Kalau ngelihat gayanya si R7 ya pasti dia akan ingin menunjukkan bahwa dia masih ada lah ya kontribusinya, nggak cuma sekedar ngambil penalti dan pegang diserahi jabatan sebagai kapten gitu. Kalau ngelihat gaya dia main ya, artinya kan dia selalu main dengan sepenuh hatinya, main dengan semaksimal mungkin gitu. Cuman bagaimana prakteknya di lapangan kan itu urusan yang berbeda gitu. Apalagi kalau dia harus berhadapan dengan pemain-pemain Uruguay yang secara usia juga lebih bugar, lebih segar gitu ya, lebih muda. Itu yang harus dihadapi oleh CR7 gitu. Bahwa oke lah dia masih punya nama besar gitu ya. Dia pasti akan maksimal, apalagi kalau diingat bahwa CR7 kan sudah dipastikan akan berpisah dengan Manchester United gitu. Piala Dunia ini kan buat sebagian besar pemain atau pemain-pemain yang statusnya seperti CR7 ini kan sebagai etalase kan Piala Dunia ini, untuk dia tunjukkan bahwa ini kemampuan saya masih bisa gitu diandalkan gitu ya. Jadi walaupun ada rekor gol dari CR7 di mana pemain tersebut sukses mencetak gol di 5 Piala Dunia berbeda, tidak hanya Luis Suarez, ini tidak menjamin bahwa nantinya akan menundukkan dari pihak lawan begitu, Mas Erwin? Iya, bisa dibilang seperti itu. Ya jujur aja gitu ya. Kalau dibandingkan sama, ini kan pasti kalau CR7 bandingkan sama Messi gitu ya. Messi kan usianya lebih muda, 33 atau 34 tahun. Gaya main dari CR7 ini jelas lebih menguras tenaga gitu. Lebih eksplosif, dia mengandalkan sprint ya kan, mengandalkan lari yang kencang gitu. Kalau Messi kan lebih kepada stylish, lebih kepada meliuk-liuk, dia penempatan posisi ketika shooting. Nah kalau CR7 ini kan jelas kalau dari gaya mainnya dia nggak mengubah gaya main gitu. Dia tetap mengandalkan kecepatan lari, tendangan yang keras, tendangan bebas. Kalau dikasih penalti dia yang ambil gitu. Terutama ketika dia harus beradu lari sama lawan,
harus harus bertarung dengan gaya yang eksplosif dengan lawan, itu yang sangat-sangat menguras tenaga kalau menurut saya, beda dengan Messi gitu ya. Jadi memang tantangan yang dihadapi oleh CR7 itu kalau menurut saya lebih berat kalau gaya mainnya, karena gaya mainnya dia seperti itu gitu. Kalau menghadapi pemain-pemain yang lebih muda, yang lebih segar, itu jelas CR7 harus harus lebih ngotot dibandingkan dengan Messi gitu. Kalau ngelihat gaya mainnya seperti sekarang ini kan masih belum berubah gitu kan gaya mainnya. Baik, ada faktor usia di sana juga yang sangat berpengaruh dan harus bermain lebih ngotot begitu ya, harus lebih ambi lagi mainnya untuk bisa menundukkan tim lawan. Nah, untuk prediksinya nih Mas Erwin, untuk skor dan juga ball possession pertandingan Portugal melawan Uruguay dini hari nanti jam 2 kalau tidak salah. Ini berapa kira-kira prediksinya Mas Erwin? Saya melihat ini kemungkinan skornya bisa berakhir imbang sih ya, 1-1 atau 2-2 gitu. Karena memang timnya bisa dibilang punya kekuatan yang sama sih. Berarti akan sengit ya pertandingan nanti malam. Kita akan sama-sama nantikan bagaimana jalannya pertandingan pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti, yaitu Portugal dan juga Uruguay. Terima kasih pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah atas waktunya. Salam sehat dan selamat kembali beraktivitas Mas Erwin. Terima kasih, salam sehat juga.